Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Kita harus menunaikan kewajiban kita, yaitu zakat. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu bersihkan harta dengan zakat. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz kita, Ustadz Kokolim, kemudian juga ada Kiai Haji Misbahuddin. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Kokolim akan menyampaikan bagaimana pengertian zakat dan hukumnya. Pemirsa, disiarkan dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Danau Beratan, Klaster Catalina, Gading Serpong, Tangerang. Inilah Damai Indonesia Kuspen yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Koko. Hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, para segenap aparatur pemerintahan dan segenap pengurus dari Masjid Al-Muhajirin, Pak Camat yang kita muliakan, Pak Daniel Ramdhani dari Camat Pagedangan, Tangerang Selatan, Pak Zainal sebagai Ketua DKM, beserta Bapak Abidin sebagai Ketua Yayasan, dan semua jemaah hadirin yang berbahagia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Pada hari ini ayah bunda, solat dan zakat. Yang harus kita pahami bersama adalah zakat secara etimologi atau bahasa artinya suci, berkah dan berkembang. Kenapa orang Islam yang mengaku beragama Islam wajib menunaikan zakat? Karena ia merupakan bagian dari rukun Islam kita yang nomor 3 yang harus kita selesaikan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, kenapa Islam mesti berzakat? Bapak Ibu, ayah bunda, yang perlu kita pahami bahwa semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini semuanya berpasangan. Makan pasangannya minum, melek pasangannya tidur, buang air besar pasangannya pasti buang air kecil. Kaki kanan ada, kaki kiri pun ada. Itu pasangan. Ketika Allah perintahkan aqimus shalah, pasangannya apa? Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Salat pasangannya zakat. Zakat itu sedekah, namanya sedekah wajib. Salat yang kita kerjakan hablum minallah, memperbaiki hubungan kita sama Allah. Sedekah yang kita kerjakan itu hablum minan nas, menjalin hubungan baik antar kita sesama manusia. Salat pasangannya sedekah. Orang yang salat tidak sedekah, pasangan tidak dia kerjakan, kira-kira diterima apa tidak, Bu? Ayah bunda, nanti kita bagi-bagi Pak, ya Bu, ada wajib, ada yang
sunnah. Yang wajib yang mana? Yang wajib namanya zakat. Allah tegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60 di dalam Al-Quran. Kalimatnya apa Bapak Ibu? Innamas shadaqat. Kalimatnya sedekah. Sesungguhnya sedekah kalian. Allah tak mengatakan zakat, tapi sedekah. Yang berhak nerima zakat, yang sedekah wajibnya, yang mustahilnya 8 orang Pak. 8 golongan. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil innama sadaq lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. 8 golongan. Lihat kalimat berikutnya apa? Faridotam minallah. Faridoh, suatu kewajiban dari Allah, namanya sedekah fardu. Ada salat fardu, ada sedekah fardu, sedekah yang diwajibkan, sedekah wajib itu namanya zakat. Zakat ada 2, zakat fitrah terjadi di bulan Ramadan, kedua zakat mal. Tiap dapat rezeki sisihkan harta kita 2,5%. Ayah bunda, singkatnya kalau ngamalkan zakat itu praktis Pak. Demi Allah ayah bunda, Koko ini pengamal zakat. Makanya Koko Pak, demi Allah Pak, sebagai motivasi merasakan keberkahan yang sangat luar biasa. Bu, karena zakat itu mensucikan harta, zakat fitrah mensucikan diri kita Bapak Ibu. Pak nggih, Bapak punya harta betul-betul berkah, berkembang di ayah bunda. Karena berkah. Berkah itu kata ulama ziyadatun alal khair, bertambahnya kebahagiaan, kebaikan terus Allah berikan buat kita, itu namanya berkah. Siapa yang punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, dapat duit, keluarkan sedekah wajibnya 2,5%. Lebih 2,5 cakep, jatuhnya sedekah sunnah. Kalau bisa Pak, begini Pak, tidak usah terlalu perhitungan. Bapak praktis nggih, tidak usah hitung-hitungan Pak. Kenapa? Kita ini kalau hitung-hitungan jadi orang yang perhitungan. Orang yang perhitungan namanya bakhil. Kalau kita hitung-hitungan, nanti Allah kasih rezeki juga hitung-hitungan. Dapat rezeki, Bapak Ibu, dapat harian, pinggirkan harian. Dapat bulanan, pinggirkan bulanan. Dapat tahunan, pinggirkan tahunan. Yang penting Allah kasih toleransi selama 1 tahun. Lewat setahun hartanya tidak dia keluarkan, dicabut keberkahannya sama Allah. Tapi amal soleh, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Amal soleh disegerakan. Ternyata ibu bapak sudah keluarkan zakat nih Pak. Ternyata secara syariat Pak, bapak sudah keluarkan 2,5. Bapak ibu tidak sampai nisab, tidak wajib zakat Pak. Bapak otomatis sudah melakukan sedekah sunnah. Ya Pak ya. Anak kecil kalau tidak wajib sholat 5 waktu Pak, umurnya belum nyampe Pak, jatuhnya sholat sun, tetap dia pahala Pak. Bu nggih? Pak Bu dapat pahala Pak ya. Bapak silakan Pak. Ini praktis. Dapat 2,5, pinggirkan. Ayah bunda tidak usah terlalu perhitungan. Oke, ayah bunda, nanti kita lanjut lagi segmen yang berikutnya. Tema sholat dan sedekah zakat ini tema yang sangat paling menarik karena ia merupakan gerbang keberkahan kehidupan kita. Baik, terima kasih Ustadz Kokolim yang telah memberikan pengertian bagaimana zakat dan juga hukumnya. Suatu kewajiban yang diwajibkan kepada kita umat muslim dalam rukun Islam. Dan ini suatu konsepsi ajaran Islam untuk mendorong umat muslim merasakan keadilan, merasakan sesama untuk saling mengasihi dan mengentaskan kemiskinan. Nah, untuk lebih lengkapnya pemirsa, di segmen berikut akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Misbahuddin bagaimana zakat yaitu mensucikan harta kita. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, kita jumpa lagi dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Guru kita tadi Ustaz Kokolim telah menjelaskan bagaimana pengertian dan juga hukum dari zakat. Mungkin masih ada di antara kita yang masih berat untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk menunaikan zakat. Ketahuilah pemirsa bahwa zakat itulah justru mensucikan harta kita. Nah, selengkapnya akan kita dengarkan tausiah dari Kiai Haji Misbahuddin. Selamat mengikuti. Saya ikut hayya.
Ya kalau Ustadz Kokolin haya dulu, kalau saya kan orang Jawa, hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita Ustadz Kokolin yang matanya cukup lumayan ngantuk, Bapak Camat Pagedangan yang saya hormati, pembawa acara Ustadz Sofyan juga yang saya hormati, Bapak Ibu dan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Kita umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Salah satu di antara perintah Allah adalah mengeluarkan zakat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Hafal mereka, lebih hafal dibanding saya. Aqimus sholah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berukuklah bersama-sama dengan orang-orang yang ruku. Pertama kita diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu, itu yang wajib. Tapi yang dulunya diperintahkan 50 waktu, kemudian dikurangi sampai 5 waktu dalam sehari semalam. Tapi kadang-kadang umat Islam yang diwajibkan melaksanakan sholat kadang-kadang tidak mau sholat, padahal KTP-nya Islam, buku nikahnya Islam, pernikahannya secara Islam, tapi malas melaksanakan sholat. Kira-kira orang seperti itu ada? Orang seperti itu ada? Orangnya datang? Ya. Terus yang kedua, tunaikanlah zakat. Nah, kita ini umat Islam yang mengenal adanya rukun Islam. Rukun Islam ada berapa, Pak? Ini berapa, Bu? Ini berapa? Pertama, ayo bareng-bareng, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, pinter. Berarti urutan yang keberapa mengeluarkan zakat? Ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya agar mengambil zakat sebagian dari harta mereka dengan pertujuan supaya mensucikan dan membersihkan mereka melalui zakat. Dalam Al-Quran surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mohon maaf, Al-Quran itu bahasa Arab, harus diterjemahkan. Silakan mau milih bahasa Inggris apa bahasa Indonesia, jawab. Mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, jawab. Kalau bahasa Inggris saya kurang bisa. Bahasa Indonesia. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi orang kaya itu, mohon maaf, sebagian hartanya bukan milik pribadi saja, tapi milik orang lain yang namanya miskin, orang-orang miskin. Tetapi seandainya sudah dikeluarkan sebagian hartanya, bersihlah harta tersebut. Contoh, mohon maaf, ada orang kaya seperti Ustadz Kokoh ini, orang kaya ya, hartanya miliar-miliaran. Coba miliaran berapa karung itu? Miliar-miliaran ya.
Itu apabila belum dikeluarkan sodakohnya, zakatnya itu masih ampuradul. Ampuradul apa itu namanya? Masih campur baur. Tapi kalau sudah dikeluarkan zakatnya untuk orang-orang yang berhak namanya mustahik, maka tinggal milik sendiri. Itu berarti sudah suci, sudah bersih milik sendiri. Alhamdulillah. Sedangkan orang-orang yang gemar bersedekah, itu tadi dikatakan oleh Ustadz Tokoh, sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib berupa zakat, kalau yang sunnah itu namanya sodakoh biasa. Itu termasuk orang-orang yang dermawan. Nah, orang-orang dermawan bahasa sininya apa, Pak? Mikir bareng, Pak. Dermawan bahasa sininya apa? Loman. Loman bahasa Jawa, saya dari Tegal. Kayaknya wong Tegal, Pak. Kebetulan kayak batir Tegal anak, masya Allah. Kayaknya wong apak, wong Tegal. Aja ngetawain, kirain apa? Masya Allah. Saya ini orang apak. Jadi begini ya, orang yang loman manfaatnya ada 4. Berapa ini? Ini berapa? Seperti TK lagi. Masya Allah. Ya. Orang yang loman, kata Rasul dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Mukhtarul Ahadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sahiyyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, wa'idum minan nar. Kata Rasul, orang yang dermawan, dermawan bahasa sininya apa? Loman, bahasa Jawa itu loman. Orang yang dermawan manfaatnya ada 4. Pertama, dekat Allah. Yang kedua, dekat manusia. Yang ketiga, dekat surga. Yang keempat, jauh dari neraka. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya, amin Allahumma. Yang kompak Allahumma. Ya Rabbal. Kok kenapa yang pertama dekat dengan Allah? Dirinya sadar, ini orang yang kaya sadar, seperti Ustadz Tokolin sadar bahwa hartanya itu bukan milik pribadi saja, bukan jeripayah pribadi saja, tapi atas bantuan Allah, pitulunge Allah, pertolongane Allah. Dengan itu maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Pak Bu, orang yang bersyukur kepada Allah akan ditambahkan nikmatnya. La in syakartum lazidannakum. Sesungguhnya jika kalian bersyukur lazidannakum, pasti akan kami tambah nikmat kalian. Masya Allah. Jadi rasanya dekat dengan Allah. Yang kedua, dekat manusia. Saya mau tanya bapak-bapak dengan ibu-ibu, kalau orang yang sering memberi kepada orang lain, kira-kira senang atau tidak? Jawab saja, senang atau tidak? Senang berteman atau tidak? Senang. Ya, disenangi keluarga, disenangi tetangga, disenangi teman-teman, karena loman, ya, karena sering memberikan nyah nyoh, itu bahasa Jawa. Ya, mahmoh. Ya, contoh begini ya, ada rehab masjid, ndak usah diminta datang Pak, cari pengurus masjid, sumbang. Bertemu dengan pengurus masjid, kemudian datang ke pengurus musola menyumbang, bertemulah dengan pengurus musola. Ketika ada santunan anak yatim, datang ke santunan anak yatim, berikanlah sumbangan. Ketika ada orang miskin, santunan terhadap orang-orang miskin, dekatlah dengan mereka. Oleh sebab itu orang yang dermawan, ya, dekat dengan manusia. Terus yang ketiga, orang dermawan itu dekat surga. Mudah-mudahan kita semuanya amin Allahumma. Terus yang keempat itu jauh dari neraka. Ya. Bahkan ada salah satu keterangan Pak Bu, salah satu calon penghuni surga adalah orang-orang yang dermawan. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Tapi hadis ini ada kelanjutannya. Wal bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Bakhil bahasa sininya apa? Pelit, selain pelit,
Mikir bareng. Pelit. Koret. Medit. Ingat, meditnya jangan lihat ke sini. Dan juga jangan lihat ke sini, ini lebih hebat. Waduh. Orang yang bahil kata Rasul, orang yang bahil bahayanya ada 4. Berapa? Pertama jauh dari Allah, yang kedua jauh dari manusia, yang ketiga jauh dari surga, yang keempat dekat neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Kok kenapa orang yang bahil, koret, selain koret, medit, ya jauh dari Allah. Kenapa? Karena merasa bahwa harta yang ia miliki itu seolah-olah hasil kerjanya sendiri. Tidak ada pertolongan dari Allah, menjadikan dirinya itu bahil bareng. Lihatnya jangan di sini lagi bahilnya. Ya, menjadikan bahil. Mereka ingkar atas nikmat Allah. Sedangkan orang yang ingkar atas nikmat Allah ditantang oleh Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sedangkan mohon maaf ya, yang namanya rumah tangga itu macam-macam. Kadangkala suaminya loman tapi istrinya pelit. Kira-kira model seperti itu ada apa enggak? Mana orangnya? Yang kedua ya, yang istri loman tapi suaminya pelit. Ada enggak? Orangnya mana? Tapi yang di sini ingat, yang di sini ya laki-lakinya loman, istrinya loman. Ini baru orang sini. Allahumma. Karena Ustadz Sofyan sudah berdiri, gantian saya duduk. Baik, terima kasih Yai. Ngerti orang son? Jadi aja medit ya. Kudu loman gitu ya. Baik, Masya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Sungguh tiada berkurang sedikit pun, Masya Allah, ketika kita menginfakkan harta kita, menzakatkan harta kita. Justru harta kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.